Wida, berjumpa lagi dengan Bi Uda ya. Salam jujur, nade Bapak Turara Senina, amin ijapi kambringan ibas kini jujahan. Harus bagi kita semua, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang berlimpah, amin. Ini sahabat Wida, Bi Uda memasak. Itu ibu mertua katanya sama Bang J ingin masak ayam rendang. Jadi udah masak di rumah. Karena baru juga pulang jemput Bang J. Ini pakai bajunya jam Bang J. Nampak nanti Bang J, ha? Tahu nggak sahabat video, tadi malam kita sudah sempat debat karena setelah itu ibu mertua tahu bagaimana keadaan kami di sini. Jadi ibu mertua tahu nggak apa tanggapannya? Dia tahu kenapa sih ada sih kawan kalian berantem di sini, kok sempat setega itu dia. Terus ada aja terus ulahnya yang inilah racun ikan lah, racun ayam lah, seperti itu kata ibu mertua ya. So kan ada juga yang bilang, Bi udah tak perlulah buat video semua katanya kan. Jadi kalau kita buat video orang itu makin mengamuk, dia melihat video Bi udah. Tahu nggak sebenarnya sahabat Bi udah semalam itu anjing kita pun diracun, Bi udah tidak bilang kan, tidak buat videonya, tapi terus dia berlanjut sampai itu anjing security pun mati kena racun. Apa nakku? Iya, sampai kita udah diracun sahabat Bida. Tahu nggak pakai apa dia meracunnya? Pakai ayam putih. Setelah kami nampak dia makan ayam putih itu, tunggu beberapa jam, nggak sampai 1 jam udah berbusa semua mulutnya ini semua sahabat Bida. Seperti itu. Karena semalam kan karena Bi udah video kan, makanya dia itu makin panas. Sebelumnya ini kita banyak tingkah mereka pun kita videokan, tapi terus juga makanya Bi udah bukan nggak palak juga sebenarnya aku, tapi apalah, tidak ada juga keuntungan kita berlarut dalam kegeraman panasan. Jadi Bi ya itu urusan mereka dengan yang maha kuasa gitu. Karena kita kan apalah cuma hidup sementara aja ya di dunia ini. Kalau dia hidup, kita lihat perubahan apa semua, dia tidak tenang, ya itu urusan dia kan, dia nggak tidur. Jadi Bi udah harus teruskan semangat seperti sahabat-sahabat Bi udah teruskan semangat. Iya betul, terima kasih ya buat sahabat Bi udah selalu dukung Bi udah. Jadi saya tidak terlalu sibuk dengan apa yang dipikirkannya dia, entah mau bunuh Bi udah bunuh kita. Yang penting Bi udah terus bersemangat. Kami tidak ada ganggu mereka. Selagi kita tidak mengganggu mereka, kalau mereka sibuk dengan urusan kita, itu terserah dia. Itu urusannya sama Tuhan sahabat Bi. Jadi Bi udah ini ya biarkan aja. Tapi setelah itu, karena Pak udah kan semalam kan agak emosi, ada ngomong, jadi terdengar ini ibu mertua. Jadi apa kata ibu mertua? Kalau kayak gini terus-terusan, jual aja semua ini, pindah kita ke Tenggilahan katanya sahabat Uda. Jadi Pak Uda pun ada blank gini kan, iya mak, ini aku pun pusing kayak gini di sini, tahu pun dulu sini nggak kita ke di sini kata Pak Uda. Jadi saya apapun ceritanya saya tidak akan mau pindah dari sini sahabat Uda selagi saya masih bisa. Ya anak sekolah pun sudah sini, kita juga bisa berkebun di sini, nanam sayur selagi ya. Kalau makan ini selagi kita mau ini tangan dua ini bekerja, walaupun dia udah tangan bengkak-bengkak gini ha. Masih bisa kerja, kita kerjakan ya sahabat. Itu kalau prinsip biudai seperti itu, selagi kita bisa kerja, kalau lagi bisa makan, ya kita kerjakan gitu. Jadi kata ibu mertua, sempat kami debat tadi malam, karena menurut mertua ini sama Pak Uda, saya bertahan di sini gitu. Jadi agak lah, tapi ya setelah saya jelasin kepada ibu mertua, Mak, cucu mama udah sekolah semua di sini, J pun udah sekolah, Enda pun udah sekolah. Jadi macam mana lagi, aku bilang, di sini pun rumah pun ada juga, nggak mungkin saya tinggalkan juga. Mama saya pun sudah tua juga sahabat, udah tua juga Mama Kak Wati ya. Walaupun ya setidaknya kalau dekat kayak gini, walaupun saya nggak bisa ya setiap hari ke situ,
setidaknya kita tahu keadaan dia, bisa saya lihat ganti-gantian secara bergantian dengan adik dan abang, kakak ipar gitu ya, seperti itu. Karena hidup ini kan bukan kita aja yang kita pikirkan. Jadi kalau di sini seumpamanya kan ibu mertua kurang sehat pun ya kita pun nggak apa-apa, mertua sini pun selamanya pun nggak apa-apa buat saya sahabat muda. Karena di sini kan buat saya rumah ini sangat membawa rezeki buat saya. Kenapa? Karena ini rumah membawa rezeki buat saya, karena nanti Menda pun SMP tidak perlu lagi kita untuk mencari rumah kos untuk sekolahkan dia. Nanti sekolah SMA pun tidak perlu lagi kita mencari rumah kos ya, sampai bila kita bisa mereka sekolah dari rumah. Jadi kalau yang lain-lainnya kan seperti kalau kita contohnya ya kayak di Tembilahan, karena abang-abangnya aja semua seperti dari abang Pak Uda sekolah ke Batam seperti itu, akhirnya pisah juga dengan orang tua ya sebenarnya. Seperti Babang Reski pindah juga ke rantau seperti itu. Kayak si Fiona kan, kalau kita tinggal di Tembilahan dia pindah-pindah sekolah, kasihan masa satu sekolah cuman satu anak muridnya seperti itu sebenarnya. Jadi kan kasihan gitu. Jadi saya harus pikirkan, yang kita pikirkan bukan diri kita aja ya, kita pikirkan juga bagaimana anak-anak kita ini untuk perkembangan dirinya seperti itu sebenarnya. Saya pikirkan perkembangan Menda, kayak mana dia lingkungannya gitu. Jadi saya harus pikirkan itu sebenarnya. Jadi seperti itu saya jelasin kepada ibu mertua, baru dia udah oh iya gitu sebenarnya. Jadi walaupun kita debat tadi malam udah kita jelasin, baru dia mengerti. Syukur ibu mertua saya mengerti. Ibu mertua saya pun bukan memaksa kita pindah ke sana, tapi dengan keadaan di sini dia pun cemas ya sahabat bidal. Ibu mertua sampai nangis cemas karena semalam itu pun ada orang maling lari tempat persembunyiannya di kandang ayam. Kita pun pelihara ayam di sini, orang sibuk racun semua. Gitu. Jadi ibu mertua ini was-was ya, ketakut gitu, cemas dia kayak mana nanti ini gitu. Kadang kan Pak Uda ada tempat kerjanya jauh, tapi di sini Bi Uda tidak akan terangkan kapan Pak Uda kerja, kemana Pak Uda kerja ya, di sini Bi Uda tidak terangkan. Tapi katanya kan nanti kalau Bapak Menda pergi kerja macam mana kalian di rumah gitu. Jadi bu mertua saya bilang nggak usah Bapak takut, karena kalau mati hidup ini dimanapun, kalau udah iya kata Tuhan, dimanapun ini udah lagi gongseng-gongseng kelapa pun bisa mati sahabat Buddha. Tahu nggak sahabat Buddha, itu kalau udah namanya mau mati kan. Itu ada adik kakek saya, adik kandungnya, dia lagi menari di atas pentas joget, mati sahabat Buddha. Tiba-tiba dia tumbang di situ, mati. Itulah kalau udah memang ajalnya ini, tapi ya perlu juga memang kita waspada gitu. Pak Uya pun tadi malam sudah lapor juga kepada Pak RT ya, kenapa sih kami terus diginiin, apa kata Pak Uya ya. Tapi kata Pak RT macam mana lah, kalau orang yang berbuat jahat itu harus ada di situ dia melakukan, di situ kita tangkap, di situ kita bawa kantor polisi gitu katanya sahabat Uda. Kalau cuman kayak gini kita nggak ada bukti, kita apa daya kita gitu sahabat Uda. Karena semalam itu ada videonya, Pak Uda hapus karena takut Pak Uda ini, karena dibilang sama aku, Bi Uda janganlah timbulkan masalah, kita ini merantau sama kawan-kawan sini semua, kita tak boleh kayak gitu. Walaupun kita benci dengan mereka, suka jangan ketahuan, jangan nampakkan kita nggak suka. Terus gitu Pak Uda semalam memang udah habis kesabarannya itu, udah geram kali dia kan karena dicabut pokok rambutan. Nah sempat kita pun ada juga karena kedengaran Menda ya, karena kedengaran Menda kita agak debat dengan ibu mertua dan Pak Uda. Jadi ada datang Menda, "Mak, janganlah di rumah ini, aku udah nyaman di sini Mak." Gitu. Karena Pak Uda pun lagi emosi, udah tinggi emosinya gitu. Aku kayak gini-gini terus nanti bisa bunuh kayak gini kata Pak Uda. Nanti kita tanam ini tanam itu terus gitu katanya. Namanya juga lagi emosi. Tapi saya sudah ya kita pun dinginkan gitu, jadi udah ya
bagus kita mengarah sebelum ini Bi udah yang emosi, Pak udah yang rendahkan. Jadi di saat suami kita lagi emosi, kita yang rendahkan. Kalau enggak bukan enggak gemes, aku saja geram. Geram sama kasihan aku di malam itu sama dia. Ini udah sampai ini dia, mak jangan lama di sini, udah dekat sama sekolah. Saya pun tidak ada sedikit pun ini untuk rasa pindah dari sini sampai udah selagi saya bisa kerja, selagi kita sehat, selagi dikasih Tuhan di sini bisa kita beli sayur pun enggak apa, yang penting selagi kita bisa berusaha juga tidak akan seperti itu. Nah, ya. Kasihan saya mertua saya seperti dia jadi pikiran kayak mana kadang kami di sini, dia jadi nggak tenang gitu. Kalah memang kayak gitu, susah dihadapi. Setiap kayak gitu orang iri dengki ini di mana-mana ada sebabnya. Kemana pun nanti kita pergi pasti ada, betul tak? Kalau memang udah penyakit hati ini apa namanya, nggak sanggup melihat orang senang, itu susah loh sobat. Di mana-mana ada, di mana-mana ada, di mana-mana ada, betul tak? Ini udah gorengkan bumbunya ya. Ini bumbunya bumbu biasa aja ya sahabat ya. Ya, gara-gara tadi udah pun curhat sama Pida, lupa semua pun. Kerjakan aja, mulut ini mengoceh di atas, tangan bekerja di bawah. Masukin daun jeruk purutnya, daun salam. Kita tumis ini sampai wangi ya, supaya tidak bau lagi. Tadi ayamnya udah umpuk duluan ya, karena kalau ayam kampung ini agak keras dagingnya. Nah, ini kita masukin santan. Kita tambah airnya ya. Kali Ito lang po kinagalaman hindi na diba ang law kaya. Nah, ini kita masukin serundingnya juga. Ini kalau ini jangan kita tinggalkan ya, nanti pecah pula santannya. Kita kacau-kacau sampai masak. Nah, ini udah tambahin gula pasir ya. Udah kehabisan gula merah. Kalau ada tadi gula merah, saya taruh gula merah ini bisa tanggung. Sudah banyak menyusut airnya, kita tunggu sedikit lagi. Nah, ini sudah masak ya sudah.
kita kasih makan dulu ibu mertua ya. Nah, udah masak sahabat Yuda, rendang ayam ala Yuda ya. Udah masak rendang ini, langsung kita hidangi ibu mertua ya sahabat Yuda. Oke sahabat Yuda, sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa video berikutnya. Dadah sahabat Yuda. Daripada nanti kita Mantap kawan udah selesai. Kita kuat. muka